ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, pertemuan kita lebih berkah insyaallah, dan insyaallah pertemuan kita bukan hanya dihadiri oleh kita saja, namun sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa malaikat akan hadir dalam majelis taklim atau majelis zikir. Insya Allah ini adalah majelis zikir, meskipun kita secara jarak berjauhan, namun insya Allah ikatan hati kita diikat dengan ikatan iman, dan insya Allah para malaikat ikut hadir bersama kita pada saat ini, yang turut mendoakan kita insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, kita semuanya sampai saat ini masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga masih diberikan kesehatan. Yang mana dua hal itu banyak tertipu. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umatku banyak yang tertipu oleh dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah as-sihah. As-sihah itu adalah kesehatan, wal fursah, dan kesempatan. As-sihah wal fursah, kesehatan dan kesempatan. Nah, umatku banyak yang tertipu oleh dua hal itu. Nah, insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah SAW yang insya Allah tidak tertipu dengan dua hal itu. Salah satu buktinya adalah dengan semangatnya Bapak dan Ibu hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling memberikan manfaat pada kesempatan ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, khususnya mengingatkan diri saya pribadi, mudah-mudahan juga kita semuanya sama-sama sepakat sebelum kita memulai aktivitas ini, kita sama-sama meluruskan niat kita. Sebagaimana Allah SAW bersabda dalam salah satu sabdanya, innamal a'malu binniyat, ya, bahwa setiap amal itu tergantung kepada niat kita. Ya. Jadi insya Allah kita di sini hadir dalam rangka pertama menyambungkan silaturahim, yang kedua insya Allah kita saling sharing di sini. Mudah-mudahan niat kita ikhlas karena Allah, memudahkan kita untuk bisa menerima setiap apa yang kita sharingkan di sini bersama-sama insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat seluruh apa yang akan terjadi di muka bumi ini di Lauhul Mahfuz. Ini tercatat atau terdapat di dalam salah satu firman Allah di dalam surat Yasin ayat 12, bahwa Allah mengatakan Allah sudah mencatat segala hal yang terjadi di dalam kehidupan ini di Lauhul Mahfuz. Termasuk atas izin Allah pula Allah memberikan ujian atau musibah sekaligus ujian buat kita. Berupa apa? Berupa COVID-19 yang sampai saat ini masih terus melanda beberapa, hampir seluruh ya, di seluruh negara di dunia ini. Dan ini menjadi salah satu ujian yang harus kita hadapi dengan cerdas. Ya, cerdas dalam arti cerdas secara intelektual, cerdas secara mental, dan cerdas secara spiritual. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hal ini saya ingin menyampaikan tentang anatomi manusia, atau manusia diberikan 3 potensi di dalam dirinya. 3 potensi di dalam dirinya, 3 unsur di dalam dirinya, yang mana
ketiga unsur itu, ya, masing-masing punya hak, ya, punya hak yang harus kita penuhi. Masing-masing punya hak untuk kita berikan nutrisi. Apa saja tiga hal itu? Yang pertama, dalam diri manusia itu terdapat fisik. Ya. Ada fisik yang mana nanti kita semua sudah paham nutrisi atau konsumsi apa yang harus diberikan kepada fisik kita. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126, di antaranya di sana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya. Wahai manusia, makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi halalan thayyiba, yang baik-baik dan yang halal dan yang baik. Ya. Karena kita tahu tidak semua makanan yang halal itu baik. Ya. Kalau saya biasanya sambil bercanda ketika menawarkan makanan, mau makanan yang sehat atau mau makanan yang enak? Tentu pilihan kita sehat dan enak gitu ya. Nah, contohnya kebiasaan di Turki nih, salah satu menu sarapannya itu adalah menu yang tidak biasa kita konsumsi oleh orang Indonesia. Ya, kalau orang Turki sarapannya itu kan buah zaitun, keju, timun, tomat. Kalau orang Indonesia kan bubur ayam, bakwan, gitu kan ya Bu ya. Jadi silakan pilih mau makanan yang sehat atau mau makanan yang enak gitu. Tapi ya pasti kita semua ingin makanan yang sehat dan enak gitu. Nah ternyata memang Allah pun sangat menganjurkan kepada kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Ya, ini kaitannya dengan konsumsi atau hak fisik kita, ya, hak tubuh kita. Kemudian dalam diri kita, dalam diri manusia juga ada unsur akal, ya, akal, di mana hak akal itu adalah diberikan nutrisi apa? Ilmu pengetahuan. Ya, diberikan ilmu pengetahuan, ditambah wawasan, ya, yang bisa mengasah kecerdasan akal itu, ya, sehingga setiap kita manusia yang Allah berikan potensi akal betul-betul bisa memungsikan dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ya, yang bisa mensyukuri salah satu nikmat Allah yaitu dengan akal yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, dalam salah satu firman-Nya yang sudah sangat kita hafal semuanya dalam surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini adalah ayat yang sudah sangat kita hafal ya. Iqra, bacalah bismi rabbika dengan menyebut nama Rabbmu. Ya. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya, di situ jelas perintah Allah untuk apa? Iqra, bacalah. Ya, jelas perintah dari Allah bahwa kita harus mencari, kita harus membaca, ya, kita harus menambah ilmu dan wawasan kita. Ya. Di situ juga Allah menganjurkan kepada kita untuk ketika menuntut ilmu, ya, bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Ya, berarti di sini ada unsur atau salah satu yang harus kita perhatikan ketika kita akan menuntut ilmu adalah meluruskan niat karena Allah. Meluruskan niat karena Allah. Karena apa? Salah satu kunci kita mudah menerima ilmu yang kita pelajari adalah ketika niat kita bersih. Niat kita lurus karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau predikat seorang ilmuwan gitu ya. Tapi memang betul-betul kita menuntut ilmu, mempelajari salah satu ilmu pengetahuan, ya, sampai menjadi seorang yang ekspert di bidangnya. Sekali lagi niatnya adalah bismi rabbika, karena Rabbu. Itu kunci pertama bagaimana ilmu yang kita pelajari bisa mudah kita terima, bisa mudah kita pahami dan mudah kita aplikasikan. Kemudian terkait dengan ilmu ini, ya, kaitannya dengan konsumsi akal,
Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kesimpulan dari ayat itu adalah di situ ada kaitannya dengan etika, ya, etika ketika kita mencari ilmu. Ternyata untuk mencari ilmu itu tidak sebatas niat karena Allah, tapi ada etika yang harus diperhatikan. Salah satunya apa? Dalam ayat tersebut, ketika kita berada di dalam sebuah majelis ilmu, sebuah tempat di mana kita sama-sama mencari ilmu, kita harus saling memberikan kesempatan kepada saudara kita untuk sama-sama bisa menyerap atau menerima ilmu yang sama-sama ingin diterima, gitu ya. Jadi di situ ada etika kita mencari ilmu. Salah satunya seperti itu, ya. Misal di dalam sebuah majelis ilmu, ya, di dalam sebuah majelis ilmu di mana di situ pesertanya cukup banyak, cukup padat, ya, tiba-tiba ada orang datang kemudian ingin juga ikut di dalam majelis itu, maka kita wajib memberikan tempat bagi mereka, ya. Kita wajib memberikan tafassahu, gitu ya, bergeserlah, beri mereka tempat untuk duduk yang supaya mereka juga bisa sama-sama menuntut ilmu seperti kita. Ya, ini kaitannya dengan etika menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 122, di sana Allah mengatakan bahwa ketika seseorang mencari ilmu, maka pelajarilah ilmu itu semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin sampai betul-betul ahli di bidangnya, seperti itu. Dan setelah itu, ya, di dalam surat At-Taubah tersebut disebutkan bahwa setelah seseorang memiliki ilmu, maka wajib baginya untuk mengajarkannya kembali kepada orang lain. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana ketika kita sudah memiliki sebuah pengetahuan, ilmu, ya, kita wajib berbagi ilmu kepada yang lain. Ya, itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 122. Nah, ini kaitannya dengan konsumsi akal. Ya, konsumsi akal adalah ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita itu ada unsur ruh. Ya, ada unsur ruh. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman bahwa wa yas'alunaka 'anir ruh, ya. Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, kata Allah, bahwa ruh itu adalah urusanku. Ruh itu adalah urusan Rabbku, ya. Ruh itu adalah urusan Allah. Nah, ruh ini adalah salah satu komponen yang ada di dalam diri kita, dan ruh inilah yang akan memberikan energi terbesar kepada kita dibanding fisik dan akal. Ya. Ketika seseorang fisiknya sehat, akalnya cerdas, tapi ruhnya berpenyakit, maka dia akan berpenyakit. Maka dia tidak akan sehat di dalam menjalani kehidupannya. Ya. Makanya sekali lagi, ruh menjadi kontributor utama, memberikan energi kepada kita untuk bisa bergerak secara optimal di dalam kita menjalani hari-hari kita. Ya. Kenapa? Karena ruh itu, tadi dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 85, ruh itu min amri rabbi, ruh itu dari Allah. Segala sesuatu yang datang dari Allah itu sifatnya suci. Sifatnya suci, dan jika ruh itu adalah datangnya dari Allah, dan sifatnya suci, maka apa suplemennya? Apa nutrisi yang harus kita berikan kepada roh itu? Apa makanan yang harus kita hidangkan kepada roh yang ada dalam diri kita? Ya, maka tiada lain, karena roh itu berasal dari Allah, maka nutrisinya, makanannya, konsumsinya adalah interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang akan memberikan energi terbesar, ya, kepada diri kita, sehingga unsur ruh ini sangat penting kita perhatikan, ya, sangat penting kita perhatikan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ya. Ini Allah ungkapkan secara tegas, Allah informasikan secara jelas kepada kita bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, seluruh aktivitas kita, seluruh gerak kita, perkataan kita, ya, lintasan pikiran kita, gejolak emosi kita, semuanya harus berada di dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita berbicara tentang ibadah, ya, tidak senantiasa identik ya dengan ibadah mahdhah, atau dalam hal ini salat 5 waktu, kemudian saum, zakat dan lain sebagainya. Tapi yang disebut dengan ibadah itu tentu maknanya sangat luas. Ya. Maknanya sangat luas. Ibadah itu adalah seluruh aktivitas kebaikan yang kita lakukan, yang kita didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadisnya kan Rasulullah SAW bersabda bahwa iman yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah, dan iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Artinya apa? Seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kategori ibadah. Ya. Terlebih adalah ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Tentu itu juga harus sangat kita perhatikan, harus kita lakukan secara maksimal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 unsur, 3 potensi yang Allah berikan kepada kita, yang ada di dalam diri kita, dan sekali lagi semuanya berhak kita perhatikan. Semuanya harus kita berikan konsumsinya atau nutrisinya, ya, sehingga semuanya bisa berfungsi secara optimal. Ya, terutama tadi ruh, ya, unsur roh. Nah, kaitannya dengan COVID-19 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan 3 potensi tadi, ya, bagaimana kita menyikapi situasi COVID-19 ini. Ya. Pertama, secara fisik kita semua sudah tahu. Ya, secara fisik kita semua sudah tahu bagaimana cara kita mengantisipasi, ya, melakukan tindakan preventif supaya kita tidak terjangkit dengan virus ini. Ya. Kita semua sudah sepakat, ya, misalnya dengan ketika keluar menggunakan masker, ya, kemudian mengaplikasikan social distancing-nya, ya, kemudian istirahat yang cukup, ya. Kalau saya memberikan edukasi kepada anak-anak, ya, waktu dulu ketika COVID-19 baru muncul tuh, ya, hampir fenomenanya semuanya panik, ya. Ketika COVID-19 datang itu panik semua, sampai masker itu kan habis, ya, di apotek-apotek. Ya, harga masker itu sampai melambung tinggi gitu. Saking apa? Betapa orang-orang semuanya merasa ketakutan, ya, dengan virus ini gitu. Karena kan yang namanya virus memang sangat mudah menyebar gitu. Nah, salah satu bagaimana tindakan preventif kita adalah dengan cara menjaga stamina tubuh kita, ya, karena virus itu kan akan sangat mudah datang atau kena kepada tubuh yang lemah, ya. Makanya ayo nutrisi yang bagus, makan minum yang bagus, yang sehat, seperti itu, ya, istirahat yang cukup gitu, sehingga imunitas kita bagus gitu. Nah, itu salah satunya, ya, ketika menyikapi COVID-19 ini, kaitannya dengan fisik, ya, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan akal, ya, kita cari informasi itu tentang COVID itu seperti apa, ya, definisinya apa, kemudian cara penularannya seperti apa, penanggulannya bagaimana, dan seterusnya. Gitu, ya, itu kaitannya dengan akal. Kita perluas wawasan kita terkait dengan COVID-19 ini. Dan posisi atau peran ruh kita, ya, peran ruh kita di dalam menyikapi COVID-19 ini adalah tentu tadi sudah disampaikan bahwa karena ruh itu adalah datangnya dari Allah, maka nutrisinya atau konsumsinya adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam suasana ujian atau musibah COVID-19 ini, kita semua yang pertama tentu kita semakin
memperbaiki kualitas ibadah kita, meningkatkan ibadah kita baik secara kuantitas maupun kualitas. Ya, pertama sholat 5 waktunya, ya sholat 5 waktu. Mungkin yang sholat 5 waktunya masih belum on time gitu ya. Nah, dalam suasana seperti ini, yuk kita sekarang on time sholat 5 waktunya gitu. Atau bahkan sebelum waktunya kita sudah nunggu-nunggu tuh gitu ya. Sebelum Allah memanggil, kita sudah nungguin gitu ya. Itu masalah sholat 5 waktu, dan itu yang paling esensi ya. Kita semua tahu bahwa sholat 5 waktu itu adalah amal yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil akhir ya. Pertama kali akan dihisab, dan sholat 5 waktu itu menjadi harus menjadi tameng ya untuk kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Ya, ini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, bahwa sesungguhnya salat 5 waktu itu, salat itu ya fungsinya adalah menghindari atau menjauhkan manusia dari perbuatan fahsya dan munkar. Gitu. Makanya saya sering dapat pertanyaan tuh, Bu Ustazah, kalau sholat khusyuk itu seperti apa sih? Ya, apakah yang disebut dengan sholat khusyuk itu adalah ketika kita sholat kita tidak mendengar suara apapun, kita tidak merasakan apapun seperti itu, atau bagaimana gitu? Nah, sholat 5 waktu sholat yang khusyuk itu indikatornya adalah seseorang yang sholatnya khusyuk, seseorang yang sholatnya khusyuk indikatornya adalah dia bisa menghindari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi buat kita, ya, seberapa besar kekuatan kita menjauhi perbuatan fahsya dan munkar. Di situ baru kita bisa tahu, oh berarti sholat saya sudah khusyuk apa belum ya, gitu. Ya, jadi indikatornya itu. Ketika kita masih belum bisa mengendalikan emosi kita, misalnya, ya, untuk para ibu nih, ya, untuk para ibu yang salah satu yang rawan dari ibu-ibu itu katanya gitu ya, sepakat atau tidak nih ibu-ibu ya, katanya apa? Masalah lidah nih, gitu ya, masalah lidah, ya. Dan ini jelas Rasulullah mengatakan bahwa salah satu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka itu adalah haza, dan Rasulullah menunjukkan kepada lisan itu, ya. Nah, ini masalah lidah. Kalau misalnya seseorang belum bisa mengendalikan lidahnya, ya, padahal dia ahli ibadah, sholat 5 waktunya selalu on time, tapi lidahnya masih belum bisa dikendalikan. Oh, berarti ada bagaimana dengan sholatnya, seperti itu ya. Ini kaitannya dengan ibadah sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, berikutnya peran ruh dalam menyikapi COVID-19 ini adalah perbanyak berdoa. Ya, perbanyak berdoa. Ya, sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW bersabda bahwa doa itu adalah sumsumnya ibadah. Dan untuk berdoa itu tentu butuh energi. Saya sedikit cerita ya Bapak dan Ibu. Teman saya, beliau seorang ustazah ya di daerah Jakarta. Putra-putrinya ada 13 orang. 13 orang putra-putri, hampir semuanya sudah hafiz dan hafizah, hafal Quran. Saya pernah bertemu langsung dengan beliau, dan saya minta kiat-kiatnya, bagaimana cara mendidik putra-putrinya sebanyak 13 orang, dan hampir semuanya hafiz dan hafizah. Masya Allah gitu. Ya, ternyata kuncinya adalah satu, jangan pernah tinggalkan Allah sedetik pun. Satu itu, ya, jangan pernah tinggalkan Allah sedetik pun. Ya, dengan berbagai upaya kita, sesuai kemampuan kita, sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan Allah. Satu itu. Yang kedua, doakan anak kita satu persatu. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 13 anak. Ketika sholat, satu-satu disebutkan semua. Ya, di sini Bapak dan Ibu paling banyak berapa nih putra-putrinya? Ya, ini 13 orang, Bu, Pak, disebutkan namanya satu-satu. Ya Allah, untuk anak nomor 1, namanya si Fulan. Ya Allah, hamba mohon untuk anak pertama hamba bla bla bla, dan seterusnya. Untuk putra hamba yang kedua bla bla, 13 orang, satu persatu. Ya, jadi doanya tuh bukan doa secara umum. Ya, kan doa meminta keturunan yang soleh, kita semua sudah hafal ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ustazah ini tidak begitu, tapi satu-satu gitu. Semuanya disebutkan namanya. Ya.
Jadi kembali lagi, pentingnya berdoa. Ya, pentingnya berdoa. Nah, ketika COVID-19 ini tidak mengenai kita, alhamdulillah, ya, artinya kita dalam posisi sikap kita senantiasa preventif, senantiasa antisipatif. Ya. Maka doa yang dianjurkan adalah ada dalam surat Ibrahim ayat 80. Ya. Doa yang dianjurkan adalah fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Ya. Yang artinya jika aku terkena virus itu, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Itu jika kita dalam posisi sekarang ini alhamdulillah sehat semua. Ya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, seandainya itu menimpa kepada hamba, maka sesungguhnya Engkau yang Maha menyembuhkan. Ya. Dan yang kedua, ketika seseorang sudah terkena ya virus ini, maka doa yang dianjurkan adalah doa Nabi Ayub ketika diberikan cobaan oleh Allah. Ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Ya. Doanya adalah Robbi anni massanyal durru innaka anta arhamur rahimin. Ya, itu doa yang dianjurkan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa peran ruh di dalam menyikapi COVID-19 ini adalah bagaimana kita memperbanyak doa kepada Allah, memohon agar kita dijauhkan dari virus ini, dan untuk saudara kita yang mungkin ada yang terkena musibah ini, maka kita doakan mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, karena Allah lah yang Maha Arhamur Rahimin, ya, Maha penyayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tanpa terasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian COVID-19 ini hingga kita masuk ke bulan Ramadan. Dan kita sekarang menjalani dan menikmati ibadah saum Ramadan dan rangkaian ibadah lainnya dalam suasana hampir semua di rumah. Ya, meskipun ya untuk ibu-ibu sesekali keluar untuk belanja, tapi mayoritas waktu kita semua berada di rumah. Ya, sehingga hikmah dari COVID-19 dan kaitannya dengan hikmah Ramadan ini, ya, yang pertama bisa menjadi sarana evaluasi buat kita. Ya. Ketika musibah ini datang, kemudian masuk bulan Ramadan, maka ini menjadi kesempatan besar untuk kita bersama-sama evaluasi diri. Ya. Karena salah satu penyebab datangnya cobaan atau musibah dari Allah itu adalah karena dosa-dosa manusia itu sendiri. Nah, jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah kita. Maka disinilah saatnya kita berevaluasi, ya Allah, seandainya ini adalah salah satu penyebabnya adalah dosa hamba, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita evaluasi hal-hal lainnya yang ada pada diri kita yang pernah kita lakukan, dan evaluasi lainnya yang sifatnya akan merefresh kembali, mereschedule kembali, ya, seperti itu. Inilah saatnya di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang kedua, menjadi sarana kita mempererat hubungan, membangun kebersamaan kita dengan keluarga kita. Ya, Bapak yang terlalu sibuk nih selama di luar, kalau ketika kondisi normal, maka saat ini karena semuanya stay di rumah, ada di rumah, maka sudah saatnya, ya, inilah saatnya Bapak dan Ibu membangun atau mempererat kebersamaan di rumah, ya, antara kita dengan pasangan kita. Ya. Tapi ada sedikit yang sedikit janggal, ya. Salah satu fenomena di Turki nih contohnya. Selama masa lockdown, selama masa di rumah ini, ya, dari data yang saya terima, itu tingkat KDRT naik 38,2%. Ya. Jadi sedikit janggal kalau menurut saya. Karena apa? Di saat semuanya berkumpul di dalam rumah, kenapa malah tingkat KDRT malah naik gitu? Ya. Berarti ini ada apa gitu? Ada apa di dalam rumah tersebut? Nah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, khususnya yang ada di Argentina, fenomena ini tidak sampai terjadi. Ya, justru dengan kita semua ada di rumah, maka kebersamaan itu semakin kuat, ya, baik dengan pasangan kita maupun dengan anak-anak kita. Gitu ya. Nah, itu di antara
hikmah COVID-19 ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, ini saatnya kita sama-sama membangun kebersamaan, memaksimalkan potensi kita dan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ya, mengevaluasi segala sesuatunya. Ya, inilah momen yang tepat ya untuk kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita bisa melihat sisi positif dari COVID-19 ini, khususnya ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa ada 3 kategori. Ini juga harus jadi perhatian buat kita semuanya. Ada 3 kategori manusia, 3 klasifikasi manusia di dalam menyikapi bulan Ramadan. Yang pertama, ada yang dia tidak suka ketika datang bulan Ramadan. Ya, saya pernah mendengar langsung tuh. Ya, satu saat pernah saya ketika berada di jalan tanpa sengaja mendengar ada seseorang mengatakan begini. Ketika besoknya akan Ramadan, ya, dia mengatakan begini. Ya, udah Ramadan lagi. Ya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Ada yang sampai mengatakan seperti itu. Berarti bisa disimpulkan dong. Oh, berarti ini orang senang apa nggak senang ya datangnya bulan Ramadan gitu ya. Ini kelompok yang pertama. Jadi ada yang tidak suka. Ya, karena mungkin yang biasanya bisa makan siang hari, minum siang hari ya, menikmati hidangan di siang hari jadi tidak bisa gitu. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang sedang-sedang saja. Ya. Biasa-biasa saja. Oh, oke, masuk bulan Ramadan ya sudah, saum biasa, aktivitas seperti biasa gitu ya. Tanpa mengeluh. Nah, kelompok yang ketiga ini kelompok yang ideal. Ketika menyikapi bulan Ramadan, betul-betul direncanakan sebelumnya. Direncanakan bagaimana Ramadan kita tahun ini akan kita isi dengan amalan-amalan yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 alasan mengapa seseorang bisa antusias menghadapi bulan Ramadan. Ya. Khususnya ketika dalam situasi COVID-19 ini tentu menjadi salah satu alasan seseorang bisa antusias menghadapi atau menyambut bulan Ramadan. Ya. Dan 3 hal itu, ya, 3 alasan kenapa seseorang semangat atau antusias menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah karena Allah menjanjikan bahwa saum di bulan Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita semua sudah tahu hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, ya, imanan atas dasar iman kepada Allah, ya, bukan karena atas dasar yang lain, tapi betul-betul karena iman kepada Allah. Wahtisaban, ihtisab itu dari muhasabah, dan betul-betul dalam rangka bermuhasabah diri, evaluasi diri, ya, sehingga saumnya betul-betul dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan optimal. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rasulullah mengatakan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Alasan kenapa seseorang antusias untuk menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan. Itu alasan yang pertama. Ya, kemudian alasan yang kedua, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam suasana COVID-19 ini, sudah menjadi salah satu alasan kita harus lebih dekat dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang pahala dilipat gandakan. Ya, maka ayo kita sama-sama bulan Ramadan lebih dekat lagi nih dengan Al-Quran. Mungkin kalau di bulan selain Ramadan itu kita karena saking sibuknya misalnya ya, sehingga kita belum optimal di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya, jarang nyapa Al-Quran. Nah, tapi sekarang nih di masa COVID-19 ini, terlebih ini adalah bulan Ramadan, ayo kita sering menyapa Al-Quran, ya, kita buat target hariannya nih, ya, Bapak dan Ibu, saya yakin Ibu dan Bapak semua sudah punya planning dan sudah punya target harian. Ada yang seharinya saya di sini dengan kawan-kawan di Majelis Taklim An-Nisa di Istanbul, alhamdulillah bikin komitmen, ya, bikin komitmen. Meskipun kita tidak tadarusnya masing-masing di rumah, tapi kita sama-sama punya komitmen. Rata-rata 1 hari 1 juz baca Qurannya.
ya. Dan kualitas bacaannya bermacam-macam. Ada yang sudah lancar, ada yang tengah-tengah, ada yang masih terbata-bata. Tapi mereka punya komitmen semua, 1 hari 1 juz. Gitu. Nah, itu nanti kita umumkan hasil komitmennya, realisasi dari komitmennya diumumkan setiap agenda majelis taklim. Jadi di sini di Majelis Taklim An-Nisa di Istanbul ini, karena dalam kondisi di rumah saja, sehingga taklim kita adakan online gitu. Nah, ketika taklim online itulah kita absen, hasil dari komitmen masing-masing. Alhamdulillah hampir semuanya memenuhi komitmennya seperti itu. Nah, ini untuk khusus interaksi dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu di Argentina juga ya, khususnya peserta yang bergabung pada malam hari, pada kesempatan sekarang ini, sama punya target dengan Al-Qurannya. Ya, tentu sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, tidak usah memaksakan, tapi yang pasti kita tetap punya rencana, tetap punya target, ya, karena sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam salah satu hadis qudsi disebutkan bahwa barang siapa yang berniat melakukan satu amal soleh dan amal soleh itu tidak sempat dilakukan, maka baginya 10 pahala, 10 kali lipat pahala. Dan barang siapa yang sudah meniatkan atau merencanakan satu amal soleh dan direalisasikan, maka baginya 70 kali lipat pahala. Itu Maha Rahman Rahimnya Allah. Ya, sehingga penting bagi kita untuk merencanakan segala sesuatunya. Termasuk tadi, yuk kita buat komitmen dengan Al-Qur'annya khusus di bulan Ramadan ini. Ya, insya Allah niat kita, rencana kita itu sudah dicatat oleh Allah, sudah dapat 10 kali lipat tuh dengan niatnya saja. Apalagi direalisasikan. Ya. Dan yang terakhir, alasan kita harus antusias menghadapi bulan Ramadan, menjalani ibadah di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu ada apa? Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yaitu malam di 10 yang berada di 10 hari terakhir. Ya. Dan kita tidak tahu di malam yang manakah, yang pasti Rasulullah SAW mengatakan di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Apa kelebihan Lailatul Qadar itu? Pahala amal soleh di Lailatul Qadar itu ya adalah sama dengan pahala 1000 bulan, atau kalau kita kalkulasikan kurang lebih selama 83 tahun. Bayangkan Bu, kita 1 kali tilawah di Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Masya Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah 3 alasan mengapa kita harus antusias menghadapi, menyambut, menjalani, menikmati ibadah saum di bulan Ramadan dan rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya. Ya, terutama target kita adalah kita berharap mudah-mudahan ibadah saum kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah Ramadan ini betul-betul bisa menjadi pengampun atau betul-betul bisa mendatangkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita yang lalu. Terakhir sebagai penutup, dalam salah satu hadis Rasulullah, ya, di sana Rasulullah pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Doanya bagaimana? Bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Bu'dan, celakalah liman adraka Ramadana, barang siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni. Kemudian Rasulullah mengaminkan. Amin, kata Rasulullah. Malaikat Jibril menyebutkannya 3 kali. Bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Amin, kata Rasulullah. Celakalah bagi orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kesempatan di bulan Ramadan ini dalam suasana COVID-19 ini kita betul-betul berupaya memaksimalkan ibadah kita, khususnya ibadah Ramadan kita, ikhlaskan niat kita dalam melaksanakan ibadah saum, ikhlaskan niat kita dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah selama bulan Ramadan ini, khususnya tentunya kita berharap dosa kita diampuni. Seluruh dosa kita di masa lalu diampuni. Karena ibadah saum dan rangkaian ibadah lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya mujibas sa'irin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah beberapa poin, beberapa hal yang ingin saya sharingkan kepada ibu-ibu semuanya terkait dengan musibah atau ujian COVID-19 ini dan hikmahnya
ketika kita memasuki bulan Ramadan dalam suasana COVID-19 ini. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mbak Pipit, selanjutnya boleh dilanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, terima kasih Ibu Rahma Hanifah. Sama-sama Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dipersilakan jika ada yang mau ditanyakan, kami membuka 2 pertanyaan singkat karena ustazahnya mau sholat isya sama taraweh, jadi singkat aja ya ibu-ibu dan bapak. Iya, nggak apa-apa Mbak Pipit. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Enggak ya? Ibu Dubes. Oh, sebentar. Saya kemut. Aduh, gimana cara? Insya Allah sudah paham semua Mbak Pipit. Insya Allah. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 5, Bu. Jam 5. Ya, ada sebentar lagi ya. Bu Ustazah, saya terutama sangat tercerahkan ketika Ustadz tadi mengatakan 3 unsur yang ada pada manusia itu mempunyai hak. Dan kita pada umumnya cuma berfokus pada 2 unsur, tubuh dan akal. Sementara untuk ruh, kita selalu melakukan pendekatannya melalui pendekatan barat, yaitu kesehatan jiwa, kesehatan mental, tapi tidak mengkaitkannya dengan si pemilik ruh itu sendiri. Ya. Nah, di sini saya betul-betul merasa tercerahkan karena apalagi tadi disebut bahwa ruh itu urusan Allah, ada di dalam surat Al-Isra, ya kan? Kalau sudah urusan Allah karena Dia yang menciptakan, maka Dialah yang akan menjaganya. Betul. Ya kan? Kita harus percaya ke situ, kita menjaganya. Dan karena dia itu dijaga sama Allah, berarti dia akan diberikan suatu kekuatan yang besar, memberikan kekuatan besar bagi kita semua. Ini yang saya pegang dari tadi, dari ceramahnya Ustadz adalah itu gitu. Nah, selama ini kan kita selalu bilang kesehatan jiwa, kesehatan mental, tapi kita tidak mengkaitkannya dengan yang di atas, yang pemilik ruh itu sendiri. Iya. Iya betul, betul ya, Bu. Gitu ya. Iya betul. Fenomenanya memang banyak yang seperti itu Bu. Jadi karena dalam jiwa manusia itu ada potensi takwa dan fujur. Jadi dalam diri manusia itu ada potensi seseorang bisa berbuat takwa dan berbuat dosa, gitu ya. Nah Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketakwaan itu bisa muncul, bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan fujur atau perbuatan dosa itu, seseorang terjerumus kepada perbuatan dosa itu, atau menyebabkan seseorang ke arah na'udzubillah min zalik ya, ke arah neraka itu adalah karena dia berbuat dosa. Gitu. Jadi memang 2 potensi ini ya yang akan terus ada di dalam diri kita, di dalam diri seseorang, tergantung mana yang lebih kuat. Ya, tergantung mana yang lebih kuat, mana yang lebih sering diasah. Nah, jika potensi takwa yang sering diasah, maka potensi dosa itu akan mengecil dengan sendirinya. Akan tumpul dengan sendirinya jika potensi takwa yang sering diasah. Namun sebaliknya, jika potensi keburukan atau kejahatan atau dosa yang sering dilakukan oleh seseorang, maka potensi takwanya itu akan kecil, kemungkinan akan semakin menipis gitu, ya, seperti itu, ya. Apalagi salah satu sifat iman itu kan fluktuatif ya Bu, fluktuatif, naik turun seperti itu, ya. Setiap orang merasakan itu, ya. Ada kalanya kita nih lagi rajin, lagi semangat sholat 5 waktunya, gitu kan. Belum azan kita sudah wudu, sudah duduk di atas sejadah, gitu kan. Ketika iman kita sedang naik tuh, gitu. Tapi tiba-tiba berapa hari kemudian udah azan aja kita masih anteng dengan gadget kita, bisa gitu ya, atau yang lainnya misalnya, ya. Itu kondisinya seperti itu. Setiap orang pasti merasakan itu, gitu. Nah, tapi sekali lagi kuncinya adalah
Gitu ya. Kuncinya adalah iman itu naik dengan ketaatan, dengan amal soleh, dan iman itu menurun dengan perbuatan dosa atau dengan perbuatan lalai. Gitu. Nah, ini salah satu yang melalaikan kita memang untuk saat ini adalah gadget ya. Gadget gitu. Meskipun dalam suasana di rumah semua sekarang memang gadget menjadi salah satu sarana kita untuk bersilaturahim ya. Gitu. Namun tetap kita harus tahu waktu ya, harus punya jadwal untuk bisa memanage ya, memanage urusan kita sehingga gadget yang ada di tangan kita betul-betul berfungsi secara efektif gitu, bisa memberikan manfaat bukan madarat seperti itu. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Iya, Terima iya, kasih. insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang lebih memperhatikan roh ya. Porsi kita, porsinya lebih besar gitu. Bukan berarti kita mengenyampingkan urusan fisik dan akal, bukan. Tapi tetap proporsional, tetap seimbang, gitu ya. Semuanya harus diberikan konsumsi, baik fisiknya, akalnya dan rohnya gitu. Nah ini tadi betul kata Ibu, fenomenanya memang godaannya untuk memberikan konsumsi roh itu memang godaannya besar, godaannya banyak gitu ya. Seperti itu Ibu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih pada Ibu Duta Besar atas pertanyaannya dan juga Ustazah Rahma Hanifah atas jawabannya. Saya membuka satu pertanyaan lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak, Ibu-ibu? Sudah cukup mungkin. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup acara ini ya. Terima kasih. Atau mau saya tanya ya, Bu? Ya, boleh ditanya. Tidak bertanya, saya tanya. Ditanya. Iya, boleh. Moderatornya nih saya tanya nih, boleh ya? Iya. Boleh Ibu, silakan. Ya. Alasan seseorang antusias untuk menyambut dan menikmati bulan Ramadan? Boleh sebutkan salah satunya atau semuanya? Baik Ibu. Karena Allah menjanjikan saum di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah, maka di bulan Ramadan ini dosa-dosa diampuni. Yang kedua, bulan Ramadan ini di mana diturunkannya Al-Quran, maka disitulah pahala dilipat gandakan. Dan yang ketiga, di bulan Ramadan ini adanya malam Lailatul Qadar, malam 10 hari terakhir, pahala amal soleh sama dengan pahala 1000 bulan. Oke, Masya Allah. 100 untuk Mbak Pipit. Barakallah. Ada yang mau ditanya lagi, Ibu? Bapak? Kalau tidak ada, cukup mungkin ya Mbak Pipit ya? Iya. Mau pada masak ibu-ibunya? Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan pada Ustazah Rahma Hanifah. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya kepada kami. Semoga ilmu yang Ustazah berikan kepada kami dapat kami terapkan dan dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup acara sesi Lentera Ramadan ini, marilah kita sama-sama mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah setelah kita akan buka puasa. Akhiratul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dubes ya. Terima kasih Mbak Pipit. Ya, salam buat keluarga. Mohon pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawah ya Bu, Ustazah. Dah. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Pipit, Mbak Lucy, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Maria nggak mau
Tanya tadi Pak Rio tuh. Saya mau tanya. Makasih ya. Syarat wajib ikut apa namanya buka puasa bagaimana? Ya apa-apa. Ada yang masakin nggak? Ya masak sendiri. Ya berarti nggak jadi buka Padahal puasa. lagi berjauhan ini. Rio namanya Oke, habis sendiri-sendiri. Lagi puasa. Poso Bu, poso. Nopo-nopo kerso. Rio mau nanya apa? Bapak Ika baru bilang nih. Baru nyampe nih. Oh, baru nyampe, Pak. Bangga warningnya di Pak Rio nanya apa Pak Rio tadi tuh? Itu lagi di kantor, Pak. Syarat sahnya buka puasa. Apa saya? Yang saya itu ya apa? Makan tempe ya. Goreng tempe lu. Pak Tia. Kok hilang? Suaranya. Sibuk kayaknya Mbak Tia nih. Biasa. Mbak Unik. Yuk persiapan yang mau masak. Setelah itu kita nunggu diantar. Masing-masing ya. Di rumah masing-masing. Masa aku masaknya masak coklat. Pak Angga di mana itu Pak Angga? Di kantor, Mbak Tia, lagi di kantor. Itu kenapa belakangnya ada gitu-gitu Pak Angga? Ada yang doyan cemilan nggak? Aku punya. Ya Allah. Itu buat Pak Rio aja itu. Buat persiapan buka puasa. Buat Pak Rio aja tuh. Suaranya putus. Biar kuat berenangnya Pak Rio. Aduh, nggak connect. Oh, udah nih kayaknya. Oh ya, udah nggak connect. Nih jadi udah semua nih. Pak Rio udah. Lumayan ya. Mantap. Mas, saya mau duduk. Cepat. Pakai handphone di situ kan. Mbak Unik, selamat ya. Oh iya, Mbak Uni selamat ya, Mbak Uni. Sehat-sehat Mbak Unik, kamu. Aku kayak hantu gitu sih. Kamu sehat ya. Ada yang doyan camilan? Kayaknya karena bajunya putih. Rio, itu apa sih? Iya. Bu Iget, terima kasih rotinya. Oh, belum. Tega banget ya. Ya. Boleh nyanyi, Mas Rio. Yuk, yang punya delivery dong. Iya dong, tempe. Om Rio Aduh, sini internetku ada kacau. Om Rio. Bagi. Sini gagal mekar. Bolu kukus gundul kalau kata Bu Rosi. Asik. Mbak Tia, apa kabar? Baik banget Bu Pipit. Bu Pipit apa kabar? Baik. Asik. Lumayan ya, banyak. Baiknya, mana bolu kukusnya? Ini.
Kirim. Gundul. Emang kalau gundul kayak gimana sih, Brigit? Jadi dia nggak mekar. Harusnya kan dia nggak ngembang. Roti boy. Gitu. Kapan dibikinin lagi, Pak? Masya Allah, mantap banget itu. Rasanya itu gimana ya? Kayaknya udah pantas punya toko Rasa itu. bandara nggak sih, Pak? Rasa COVID. Bandara Indonesia. Yang pasti rasa karantina itu enak bener itu. Rio minta lagi Rio tuh. Rio minta lagi tuh. Next time dibikinin lagi. Amin ya Allah. Itu kalau pempek sama Tewan, Bu Pipit suka juara tuh. Bukan. Bataki. Taki mana Bataki? Bataki. Pangga. Ya. Hola. Mbak Pipit jagonya Tewan. Ya, kenapa? Belum. Pulang, Pak. Belum. Oh, Aku nggak ada jago. Tempe Mbak Taki. Bu Iget, Ya, terima makasih tempe kasih. tuh. Mas Rio, Itu Mbak Kiki dan yang lain minta di-invite lagi tuh ke Zoom-nya, tadi udah keburu keluar duluan. Oh, jangan langsung klik lagi, Bu. Klik Aku lagi, sebel lihat nih. lagi ya? Telat. Invite. Klik lagi ke tadi. Masuk lagi. Rio, masuk tempe lagi. yo. Rio, tempe. Mana yo tempe? Rio. Tempe. Kering tempe juga belum kering dulu. Tempe Mbak bacem Pipit. yo. Tempe bacem. Berarti Mbak Pipit. Ya. Sebel telat. Telat. Kenapa? Telat masuknya. Oh, kirain Mbak Taki. Telat lagi aja ya. Oh, kirain Mbak Taki telat lagi. Iya ngisi lockdown. Jadi video bareng Ya udah, dan ini. udah alhamdulillah tuh si DJ punya adik lagi. Iya. Belum, Pak. Kali. Biar temenan kita, Pak, Mbak Taki. Nanti masih ada lagi nggak sesinya Mbak Pipit yang kayak gini? Ganti dengan Mbak Taki ya. Aduh. Ada yang mau belanja ke Aku Cina nggak ada nggak yang nih? share ini apa acara ini. HP aku lagi rusak lah. Pak Angga. Enggak, lagi ada yang curhat. Aku sebelah, terus aku baru itu baru tadi pas buka. Kena deh. Jadi jangan lupa hari Minggu ya, hari Minggu acaranya ditunggu ya. Nantikan Ada ya. lagi? Apa Hari tuh? Minggu ada apa? Ada lagi? Nantikan ya Pak Haji. 4 kali, masih Gimana Pak 4 Haji? kali lagi. Ada 4 kali lagi acaranya ya? Kalau bisa jadwalnya dikeluarin dulu nanti biar saya langsung ngebagiin ke WNI biar apa namanya nanti rame. join lebih banyak. Cie. Serius Iya, dong? Mas poster belum rilis posternya. Aku keluar dulu ya. Ya, Bu Iget. Makasih Bu Iget. Makasih Wigan. Gitu, makasih Wigan. Aku itu kalau senyum manis ya. Dia tadi malam live loh. Itu apa? Ambiar. Namanya juga inilah apa namanya ngepan. Kita kayak sepatu itu loh ngepan. Pan tuh roti loh di sini. Oh iya. Bacaannya gagal. Ngepan. Oh ngefan.
Pak Ika di mana? Oke. Udah ya. Yuk, Pak. Ke Cina yuk. Pak, terima kasih. Tutup, Pak. Yuk, Cina, Pak. Yuk. Ya. Kak Aji, sekarang jam berapa? Selamat berbuka, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, makasih, Mbak. Gitu. Bye. Saya buka duluan ya. Jangan, nggak boleh. Oke. Bye. Ya, ya. Bye. Ciao. Baik, baik.